Hebohkan dunia sepak bola, Louis van Gaal akan menggelar konferensi pers Senin depan. Bahkan media ternama Belanda 433 ungkap Louis akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Benarkah demikian? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Nah, ini baru kabar bahagia. PSSI temukan pemain calon naturalisasi baru, bisa duet bareng oleh Romeni nih. Siapa ya kira-kira? Tetap pantang videonya sampai habis biar kamu gak penasaran. Tolong tekan tombol like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan berita Timnas Indonesia terupdate. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Hebohkan dunia sepak bola, Louis van Gaal akan menggelar konferensi pers Senin depan. Bahkan media ternama Belanda 433 ungkap Louis akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Benarkah demikian? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Rumor besar tengah mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Sejumlah media internasional melaporkan bahwa pelatih legendaris asal Belanda, Louis van Gaal, tengah diprediksi menjadi kandidat kuat pelatih baru timnas Indonesia. Kabar ini muncul tak lama setelah PSSI resmi memutus kerjasama dengan Patrick Kluivert pada Kamis 17/10/2025, usai kegagalan skuad Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Van Gaal, yang dikenal dengan karir gemilangnya di Barcelona, Ajax Amsterdam, dan Manchester United, sempat dikaitkan dengan kursi pelatih Garuda pada Januari 2025 lalu. Namun, kala itu ia dikabarkan menolak tawaran PSSI dan justru menyarankan nama Patrick Kluivert, mantan anak asuhnya di timnas Belanda. Kini, ketika Kluivert resmi lengser, isu kehadiran Van Gaal kembali memanas. Media ternama asal Eropa 433 bahkan melaporkan bahwa Van Gaal akan menggelar konferensi pers pada Senin pekan depan dengan janji akan mengumumkan sebuah berita besar. Tulis akun resmi media tersebut di X atau Twitter @touchlinex. Tak lama berselang, akun sepak bola internasional di International Window ikut memanaskan rumor tersebut. Mereka menebak bahwa pengumuman besar itu kemungkinan besar berkaitan dengan timnas Indonesia. Indonesia tebakan kami, tulis akun itu membalas unggahan @touchlinex. Louis van Gaal sebagai pelatih baru Indonesia pasti akan sangat luar biasa. Sungguh, saya pasti akan sangat antusias, tambah mereka. Di sisi lain, PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir masih berhati-hati dalam menanggapi rumor tersebut. Dalam konferensi pers di Wisma Menpora, Kamis 16 Oktober 2025, Erick memilih untuk tidak banyak berkomentar terkait pemecatan Kluivert maupun kandidat penggantinya. Tidak, saya tidak mau jawab itu. Nanti saja. Ini Menpora, ujar Erick. Ia menegaskan bahwa pembahasan soal pelatih baru timnas akan dilakukan di waktu yang lebih tepat, setelah seluruh jajaran PSSI melakukan rapat internal. Untuk yang bola jangan hari ini tempatnya tidak pas. Kasih saya waktu 2 hari. Lanjut mantan presiden Inter Milan itu. Erick memastikan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan dalam waktu dekat usai agenda pribadinya di acara pernikahan sang anak pada 18/3 Mei 2025. Sementara itu, PSSI juga telah mengonfirmasi bahwa pemutusan kontrak dengan Kluivert dilakukan secara profesional melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama. Langkah ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab federasi atas hasil yang belum memenuhi ekspektasi publik. Jika benar rumor ini terbukti, maka kehadiran Louis van Gaal akan menjadi langkah revolusioner bagi sepak bola Indonesia. Van Gaal dikenal sebagai pelatih yang disiplin, cerdas secara taktik, dan memiliki visi pengembangan pemain muda yang kuat. Sesuatu yang sangat dibutuhkan timnas Garuda di tengah transisi generasi. Sebagai sosok yang pernah membawa Belanda ke semifinal Piala Dunia 2014 dan menjuarai berbagai liga elit Eropa, pengalaman Van Gaal bisa menjadi dorongan besar bagi sepak bola Indonesia untuk naik kelas, bukan hanya di Asia, tetapi juga di panggung dunia. Jika benar Louis van Gaal menerima pinangan PSSI, ini akan menjadi langkah bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Kehadirannya bisa membawa disiplin, mental juara, dan filosofi permainan yang modern.
Garuda sedang butuh sosok tegas dan berpengalaman untuk membangun pondasi baru pasca kegagalan di kualifikasi Piala Dunia. Dengan dukungan penuh dari PSSI, pemain, dan supporter, Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di Asia. Saatnya percaya bahwa era kebangkitan sepak bola nasional benar-benar dimulai. Bagaimana menurutmu? Apakah Louis van Gaal adalah pelatih yang cocok untuk menahkodai timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di komentar. Nah, ini baru kabar bahagia. PSSI temukan pemain calon naturalisasi baru. Bisa duet bareng oleh Roman ini. Siapa ya kira-kira? Tetap tonton videonya sampai habis biar kamu gak penasaran. PSSI tampaknya memiliki peluang emas untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain muda berbakat bernama Luke Vickery. Sosok yang disebut-sebut memiliki gaya bermain mirip dengan Cristiano Ronaldo di masa mudanya. Saat ini, Vickery membela MacArthur Bulls FC di kompetisi Liga Australia, A-League, dan mulai menarik perhatian banyak pecinta sepak bola Indonesia setelah profilnya diunggah oleh akun football.indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini memiliki latar belakang yang unik dan multinasional. Ia lahir di Hawaii, Amerika Serikat, dari ayah berdarah Australia dan ibu asal Amerika. Namun ada satu hal yang membuatnya begitu spesial di mata pecinta sepak bola tanah air. Vickery ternyata memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Artinya, ia memiliki peluang untuk membela salah satu dari 3 negara, Amerika Serikat, Australia, atau Indonesia. Meski saat ini Luke belum memegang paspor Indonesia, hanya paspor Amerika Serikat dan Australia, jejak keluarganya jelas menunjukkan akar kuat dari Nusantara. Neneknya yang lahir di Medan sempat pindah ke Belanda saat berusia 9 tahun, kemudian ke Amerika Serikat, di mana keluarga besar mereka kini menetap. Menariknya, dari catatan keluarga, Buyut Vickery merupakan orang Hindia Belanda dengan garis keturunan campuran Belanda dan Medan. Dengan latar itu, secara genealogis ia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi oleh PSSI jika prosesnya dilakukan dengan serius. Dari segi karir, Luke Vickery bukan pemain sembarangan. Menurut data Transfermarkt, ia memulai perjalanan profesionalnya bersama Western United U21 pada tahun 2024 sebelum akhirnya bergabung dengan MacArthur Bulls FC. Di level internasional, ia sempat tampil membela timnas Australia U19 dalam ajang Piala AFF U19 2024 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sebuah kesempatan yang mungkin membuatnya sudah akrab dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Dari beberapa cuplikan video yang beredar, Luke memperlihatkan kemampuan luar biasa sebagai winger modern. Ia punya kecepatan eksplosif, agresivitas tinggi, serta tembakan keras yang menjadi ciri khas Cristiano Ronaldo muda. Selain itu, ia juga pintar membaca ruang, memiliki dribble menawan, dan umpan-umpan yang cukup akurat, kualitas yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia di level internasional. Jika PSSI mampu bergerak cepat dan menawarkan visi yang jelas untuk masa depan timnas, peluang untuk membujuk Luke Vickery bergabung bersama Garuda Muda bukan hal mustahil. Di usia yang masih sangat muda, ia bisa menjadi investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Pemain yang bukan hanya membawa kualitas, tetapi juga semangat kompetitif dari sepak bola Eropa dan Australia. Jika benar-benar bisa dinaturalisasi, Luke Vickery bisa menjadi aset luar biasa untuk timnas Indonesia. Kita butuh pemain muda dengan determinasi tinggi dan mental juara seperti dirinya. Ia bisa menjadi bagian dari generasi emas baru yang memadukan darah Nusantara dengan pengalaman sepak bola internasional. Sudah saatnya PSSI berpikir visioner. Jangan sampai talenta seperti Luke Vickery justru bersinar untuk negara lain sementara Indonesia hanya menjadi penonton. Diamnya para pemain timnas Indonesia usai pemecatan Patrick Kluivert oleh PSSI menjadi sorotan tajam publik sepak bola nasional. Tak ada satupun pemain Garuda, baik dari skuad lokal maupun diaspora, yang menunjukkan reaksi di media sosial atas berakhirnya kerjasama dengan pelatih asal Belanda itu. Sikap bungkam ini menimbulkan spekulasi besar di kalangan supporter.
Mulai dari dugaan bahwa para pemain memang sudah kehilangan kepercayaan pada Kluivert, hingga anggapan bahwa hubungan internal tim memang tidak seharmonis yang dibayangkan. Padahal, perpisahan Kluivert dengan PSSI sebetulnya dilakukan dengan cara baik-baik. Melalui pernyataan resmi, federasi mengumumkan bahwa kedua belah pihak sepakat mengakhiri kontrak lebih awal melalui mekanisme mutual termination. Kesepakatan itu menandai berakhirnya masa kerja Kluivert yang sejatinya dirancang berlangsung hingga 2027. Namun kegagalannya membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi puncak kekecewaan publik. Hasil minor di beberapa pertandingan terakhir membuat tekanan dari para supporter semakin besar hingga akhirnya PSSI mengambil langkah tegas. Patrick Kluivert datang dengan nama besar sebagai mantan pemain legendaris Belanda dan ex-asisten pelatih Barcelona. Namun reputasi itu rupanya tak mampu ia buktikan di level tim nasional. Dalam 10 bulan masa jabatannya, performa timnas Indonesia dinilai tak berkembang signifikan. Eksperimen taktik yang tak konsisten dan pemilihan pemain yang kerap dipertanyakan menjadi bahan kritik keras dari fans Garuda. Hingga akhirnya ia harus meninggalkan posisinya bersama asisten pelatih Alex Pastur dan jajaran staf lainnya. Namun hal yang paling menarik perhatian bukanlah keputusan pemecatan itu sendiri, melainkan reaksi dingin para pemain timnas Indonesia. Berdasarkan penelusuran TV One News, hampir seluruh pemain, baik diaspora seperti Jay Itzes, Kelvin Verdang, Kevin Dix, Justin Hubner, hingga Oleh Romani, maupun pemain lokal seperti Rizky Ridho, Beckham Putra, Yakub Sayuri, Yanse Sayuri, Hernando Ari, dan Nadio Argawinata sama-sama memilih diam. Tak ada ucapan terima kasih, tak ada unggahan kenangan, dan tak ada kata perpisahan di media sosial. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan momen ketika Sintayong dilepas PSSI pada Januari 2025 lalu. Kala itu, hampir seluruh skuad timnas Indonesia kompak menunjukkan dukungan dan rasa terima kasih mendalam kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sang kapten, Jay Itzes, bahkan menulis pesan emosional. Coach, terima kasih atas semua kenangan yang telah dibuat bersama timnas Indonesia. Kami menulis sejarah bersama dan menghargai setiap momen yang kita miliki. Bahkan pemain keras seperti Justin Hubner pun ikut mengekspresikan kesedihannya. Saya benar-benar kecewa karena Anda harus meninggalkan tim nasional kita. Anda telah membawa saya dan Indonesia ke level yang berbeda. Perbandingan ini memperlihatkan satu hal penting. Sintayong meninggalkan kesan mendalam di hati pemain dan fans, sedangkan Patrick Kluivert tidak. Diamnya para pemain kali ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa mereka memang sudah tidak satu visi dengan sang pelatih. Sikap para pemain yang memilih diam bukan berarti mereka tak peduli, melainkan bisa jadi bentuk profesionalitas dan rasa lega setelah masa sulit berlalu. Timnas Indonesia butuh pelatih yang benar-benar memahami karakter pemain Garuda. Sosok yang bisa memadukan disiplin, strategi, dan semangat nasionalisme. Jika diamnya para pemain adalah tanda mereka ingin lembaran baru yang lebih solid, maka ini justru menjadi sinyal positif. Saatnya PSSI mencari pelatih yang tak hanya punya nama besar, tapi juga mampu menyatu dengan jiwa perjuangan timnas Indonesia.